Nah, ada. Kenapa kok aku bilang ini siapa yang diuntungkan ya lagi-lagi kaum kapitalis. Dulu pernah ada dari pergeseran zaman ke 1.0 ke 2.0. Itu pekerjaan seluruh pabrik ataupun apapun itu manusia yang mengerjakan. Terus 2.0 ke 2.0 robot mulai masuk. Nah, robot mulai masuk. Nah, ini sama aja. Ke era zaman 3.0 yang sifatnya industri itu diolah manusia, ke zaman 4.0 itu serba internet. Lagi-lagi dipatahkan, lagi-lagi pemikiranku dipatahkan ke arahnya ternyata malah semakin meningkat gridnya kaum kapitalis. Nah, balik lagi ke new normal nih. New normal ini kan cetus dari ketua penanganan gugus tugas itu kan. Beliau itu bilang bahwasanya kalau diterapkan PSBB terus dan hari ini sistemnya seperti ini, maka perekonomian akan hancur. Dan new normal lah solusinya, karena kita itu harus COVID ini nggak bakal selesai. COVID ini seperti penyakit-penyakit sebelumnya, DBD, HIV dan lain-lain, itu nggak bakal selesai. Jadi hari ini pemerintahan itu ataupun gugus tugas itu membuat sistem yang dimana kita itu bisa hidup bersama virus itu sendiri, berdamai lah. berdamai. Nah, tetapi pertanyaan saya begini, apa bedanya new normal dengan PSBB tadi? Benar kata abang tadi, karena di PSBB juga itu dari sistem dari perusahaan ekonomi seperti pasar dan perusahaan-perusahaan lain tetap jalan gitu loh, tapi menggunakan protokol. Lalu yang kedua itu hiburan itu pun tetap jalan. Yang ditutup itu peribadahan dan kumpulan-kumpulan yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan perekonomian. Nah, new normal ini bagaimana gitu loh. Sedangkan yang hari ini masih sudah menjalankan new normal itu kan di Indonesia sendiri, Jakarta. Itu sudah menjalankan. Dari pemerintahan itu masih perencanaan, belum mencetuskan bahasanya new normal. Tapi yang sudah dijalankan itu dari Jakarta. Daerahnya. Ya, daerah Jakarta. Nah, menurut abang ini ada tidak sih sangkut pautnya yang memang kata masyarakat sendiri COVID ini ya bakal selesai ketika dananya sudah selesai? Dan apakah sistem dari pemerintahan sendiri ini udah pas menurut abang sendiri atau bagaimana? Karena kalau menurut saya pribadi lebih baik dari awal, dari pasien 010203 itu langsung di lockdown tapi tempat yang terkait gitu, karena penyebarannya tetap di Jakarta aja gitu loh. Dan di lockdown 1 bulan atau 2 minggu, kasih saja sembako untuk orang-orang yang ada di sekitar situ. Kalau seperti ini kan berkembang, dana hingga habis, Indonesia sudah terlihat bahwasanya banyak dana yang dikeluarkan akan berkepanjangan. Nah, menurut abang tuh gimana nih? Menanggapi yang stigma di masyarakat, COVID bakal selesai kalau dananya sudah habis. Nah, sebenarnya saya nggak mau bahas COVID-19 ini karena ini sudah isu yang memang sangat jauh. Bosan sebenarnya bahas. Iya. Gitu. Bahkan di media sosial pun pembahasannya, bahkan di berita, di televisi juga sama COVID. Orang yang positif COVID meninggal sekian, pemberitaan terus masif diberitakan itu. Nah, mungkin masyarakat juga berpikiran sama seperti saya, sudah terlalu muak akhirnya berstatement seperti itu. Dengan kebijakan, di samping kebijakan pemerintah yang memang dipikir di kalangan masyarakat itu kebijakannya sama aja deh gitu, kebijakannya nggak ada perubahan sama sekali, toh ujung-ujungnya juga tetap kaum tinggi yang diuntungkan, kita mah tetap yang bertani ya bertani, nguli yang nguli kan gitu. Artinya memang tidak ada perubahan sama sekali di tingkat bawah gitu. Nah, saya minta pendapat dari abang sendiri. Kalau analisis saya, terutama di Lampung, berbicara di Lampung ini, dana yang digunakan itu kan dari pemerintah, dari pusat dan dari provinsi,
dari kabupaten hingga dari desa. Itu pengambilan dana untuk penanggulangan COVID-19 sendiri. Namun menurut Abang ini penanganan yang ada di Lampung ini sudah tepat atau belum? Karena setahu saya, dalam saya mengawasi juga, bahwasanya mengawasi itu hanya melihat perkembangan penanggulangannya. Itu bukan ngomongin penanggulangan, tapi langsung lebih ke dampak. Contoh halnya sembako. Bagi sembako, benar, masyarakat hari ini memang membutuhkan sembako. Masyarakat pun siapa sih yang nggak mau dibagi sembako sama pemerintah, kan gitu. Tapi seharusnya dari pemerintahan sendiri, khususnya Lampung, ngomongin penanggulangan, gugus tugasnya ke penanggulangan. Karena kita tahu di Lampung ini masih zona hijau. Iya. Dan baru-baru kemarin saja di Bandar Lampung yang katanya di zona merah. Nah, dari mulai sudah bagi sembako, sudah ngomongin ke dampak, itu kan sudah ke dampak sih. Bahasanya kita tidak bisa keluar rumah, dampaknya ini. Nah, dari pemerintah memberikan sembako. Nah, tetapi dari posko-posko pengamanan per desa, perbatasan pun tidak di awal saja yang dimana menggembor-gembor semangatnya. Ketika di pertengahan hingga akhir sekarang, posko itu sudah sepi. Saya lihat posko itu sudah sepi. Dan dari tim medis, protokol kesehatan, dan sampai nyemprot air, sabun. Yang disemprot itu apa ya? Karena kalau COVID itu kan kena panas itu, virus ini kan lapisan dari bentuk virusnya itu tipis. Kena panas itu sudah mati. Nah itu pakai semprotan gitu. Menurut saya terlalu membuang-buang dana. Nah menurut Abang sendiri bagaimana melihat penanggulangan yang ada di Provinsi Lampung sendiri? Apakah sudah tepat langsung bagi sembako atau bagaimana menurut Abang sendiri nih? Penanggulangan gini loh, dari apa yang sudah diberikan pemerintah pusat seperti BLT dan lain sebagainya, sembako dan lain sebagainya gitu. Artinya turun ke bawah sampai ke tingkat wilayah, kabupaten, kota, provinsi, wilayah, kabupaten, kota. Itu juga di lingkungan sekitar sini saja kita lihat itu hanya beberapa, dan sensus ekonomi itu diambil dari data tahun 2018. Artinya masih sama ketika memang belum ada pembaruan ekonomi, karena kan setiap tahun itu pasti ada pembaruan ini. Yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, kan gitu. Artinya bantuan dari pemerintah itu ketika turun di wilayah itu tidak pas ketika turun di masyarakat. Makanya kurang sepakatnya ketika kita memang dari masyarakat nih, kita di lapisan masyarakat, kita melakukan pengawasan di bidang bantuan tadi, gitu kan. Tapi tidak ada pembackupan full. Kita masyarakat tuh bingung kan. Masyarakat yang memang terdampak secara perekonomiannya ataupun masyarakat yang terdampak secara pendistribusian dari hasil pertaniannya, itu kan masyarakat terdampak itu tapi bingung, tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah kabupaten ataupun kota. Masyarakat seperti kita itu bingung mau lapor kemana. Toh kita mau lapor ya sekedar lapor aja, terima nggak terima itu urusan mereka. Artinya gini, kita disuruh lapor tapi tidak ada penanganan kan gitu. Artinya masyarakat sudah diam, lagi-lagi masyarakat diam kan gitu, lagi-lagi masyarakat diam. Seperti gini, dulu pernah ada, kenapa kok aku bilang ini siapa yang diuntungkan ya, lagi-lagi kaum kapitalis. Dulu pernah ada dari pergeseran zaman ke 1.0 ke 2.0. Itu pekerjaan seluruh pabrik ataupun apapun itu manusia yang mengerjakan. Terus 2.0 ke 2.0 robot mulai masuk. Mesin kan. Nah, robot mulai masuk. Nah, ini sama aja. Ke era zaman 3.0 yang sifatnya industri itu diolah manusia, ke zaman 4.0 itu serba internet. Artinya gini, pengarahan dari kaum yang pemilik perusahaan tadi ngarahinnya ke internet aja deh gitu, online. Artinya kan sudah bisa kita tebak siapa yang diuntungkan dan siapa yang
dirugikan. Nah, ini Bang. Ini sedikit menyinggung terkait era industri sendiri. Kalau pribadi saya itu sedikit heran. Kenapa ketika pencetusan 3.0 ke 4.0, setelah itu tidak lama kemudian ada corona. Betul. Memang sebelum corona itu sudah ada 4.0 yang dimana kita itu lebih ke upgrade ngomongin media. Ngomongin ke perkembangan teknologi. Terus ditabrakan dengan corona. Yang jadinya kita mau nggak mau dituntut oleh keadaan untuk memang menggunakan teknologi yang berkembang. Nah, ini kan sinkron dengan era industri 4.0. Ada rasa curiga saya pribadi. Ada apa? Kok bisa pas antara penyakit yang memang ini dari semesta alam hingga sistem yang diterapkan oleh pemerintah 4.0. Dan hari ini kita harus dipaksa untuk memang berkembang, mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada. Dan lagi-lagi benar yang diuntungkan itu kaum-kaum kapital. Nah, apakah benar corona ini memang sudah bisa dibilang ada konsepan mengarah ke arah situ gitu loh, untuk mengembangkan sistem yang diterapkan oleh globalisasi sendiri dari 3.0 ke 4.0. Itu gimana itu Bang? Gini, kaum kapitalis tadi gini, alasan sederhananya mereka itu seperti produksi berhenti, padahal enggak, produksi tetap jalan. Terus akumulasi modal cacat. Padahal enggak juga, Tetap lancar. Itu menjadi alasan PHK besar-besaran. Artinya gini, ada teman ngobrol waktu itu, ngobrol lewat telepon. Di perusahaan saya nggak mau nyebutin perusahaan apa, di perusahaan saya ada temen kerabat kerja itu dipecat 120 orang, kena PHK, dirumahkan tanpa ada uang pesangon. Nah, terus perusahaan itu membuat yang namanya bagi-bagi sembako lah, bahasanya sosial. Ditarik lagi karyawan yang dipecat 120 orang tadi ditarik lagi untuk ngemas bahan sembako yang akan dibagikan tadi dengan gaji per hari. Itu berarti kan ya seperti saya dibilang di awal tadi, dari perusahaan yang digaji UMR di wilayahnya itu sekian juta atau sekian, bahkan berapa ratus atau sekian juta, dipecat, ditarik lagi. Nah, dengan dibayar honoran per hari, itu sama aja kayak kuli gitu. Pinter manajernya perusahaan kan gitu. Artinya mana kan bisa kita lihat mana yang lebih diuntungkan gitu kan. Dengan alih-alih tadi elektabilitas perusahaan rendah, terus pendistribusiannya mengurang kan gitu, cacat segala macamnya, itu alih-alih untuk merumahkan beberapa pegawai, bahkan ratusan pegawai kan gitu. Kita sebenarnya ditipu dengan hal-hal seperti itu gitu. Padahal kita nggak tahu kan data sebenarnya dari perusahaan itu seperti apa kan gitu.